Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri itu apa sih? Jadi persamaan trigonometri itu ya persamaan yang melibatkan bentuk trigonometri. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan persamaan trigonometri. Yang pertama ada persamaan sin X dan sin alfa. Nah, penyelesaiannya itu berupa apa sih? Penyelesaiannya nanti berupa besarnya sudut yang memenuhi bentuk persamaan yang diketahui. Gitu ya. Oke, kita mulai dari saya berikan contoh soal. Ya, tentukan penyelesaian dari ada persamaan sin X sama dengan setengah. Nah, kita coba menggunakan tabel ya. Kita substitusikan nilai X yang ada di sini, sehingga nanti menghasilkan nilai sin X itu setengah. Nah, kira-kira nilai X-nya itu berapa saja? Di sini saya tuliskan kolom X, kemudian di sini kolom sin X, dan di sini simpulannya. Gitu. Nah, sekarang akan saya coba substitusikan X-nya itu 30 derajat. Nah, untuk nilai X 30 derajat, nilai sin X-nya itu berapa? Nah, diingat kembali, sin 30 derajat itu setengah. Nah, ternyata memenuhi bentuk persamaan ini. Jadi, simpulannya dia benar. Nah, kemudian cari nilai X yang lain lagi. Misalkan saya tuliskan 60 derajat. Nah, sin 60 derajat itu berapa? Masih ingat ya? Setengah akar 3. Nah, ternyata tidak memenuhi persamaan ini. Jadi, simpulannya di sini salah. Saya ambilkan lagi nilai X-nya misalkan 150 derajat. Nah, sin X di mana X-nya 150 derajat, sin 150 derajat itu nilainya adalah setengah, ternyata memenuhi. Ya. Jadi di sini simpulannya benar. Nah, ambil nilai X yang lain lagi, misalkan 210 derajat, sin 210 derajat berapa? Negatif setengah. Nah, ternyata tidak memenuhi. Jadi simpulannya di sini salah. Ambil nilai yang lain lagi. Misalkan saya tuliskan berapa? 315 derajat. Sin 315 derajat. Nilainya berapa? Negatif setengah akar 2 ya. Tidak memenuhi, berarti simpulannya dia salah juga. Saya ambilkan lagi sudut, misalkan 390 derajat. Sin 390 derajat berapa? Ya, setengah. Jadi simpulannya benar. Nah, dari tabel yang tadi telah kita isi, nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah, ya, itu ternyata ada berapa? Ada 1, 2, 3, ya. Jadi penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah, yaitu X, di mana X-nya itu, X-nya 30 derajat, ya. Kemudian ada 150 derajat, dan juga 390 derajat. Nah, dari hasil yang telah kita temukan ini, ternyata penyelesaian dari persamaan trigonometri itu tidak tunggal, yang artinya dia lebih dari 1. Ya.
Nah, untuk persamaan trigonometri dengan bentuk sin X sama dengan sin alfa, ya, kita bisa mencari nilai X-nya. Yang pertama, yaitu alfa ditambah dengan K kali 360 derajat, atau yang kedua, X sama dengan 180 min alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Kemudian didapat dari mana sih rumus ini? Bisa diperhatikan di sini, ya. 30 derajat. 30 derajat itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 1 ya. Kemudian 150 derajat. Ada di kuadran berapa? Dia ada di kuadran kedua, ya. Kemudian ada lagi 390 derajat. Dia ada di kuadran berapa? 390 derajat dikurangi 360 derajat ya. Sisanya berapa? 30 derajat. Nah, ternyata dia ada di kuadran 1 lagi. Saya bukakan ini. Oke. Masih ingat ini ya? Di sini ada kuadran 1. Kemudian ada kuadran 2. Kuadran 3. Dan kuadran 4. Itu ya. Dimana di kuadran 1 itu nilai sin, cos, dan tangennya itu semuanya positif. Ya. Kemudian di kuadran kedua itu hanya sin yang positif. Dan di kuadran ketiga hanya nilai tangen yang positif, kemudian kuadran 4 hanya nilai cos yang positif. Masih ingat ya? Nah ini, kalau lupa cara mengingatnya seperti ini. Bisa. Semanis cinta tanpa kosmetik. Maksudnya apa? Semanis cinta tanpa kosmetik. Maksudnya itu, ini untuk kuadran pertama, yaitu semuanya positif. Kemudian sin, ya. Kuadran kedua hanya sin yang positif. Kuadran ketiga hanya tangen yang positif. Dan kuadran 4 hanya cos yang positif. Gitu ya. Nah, di sini sin X sama dengan sin alfa. Kenapa? Alfa plus K kali 360 derajat. Nah, kembali lagi ke contoh yang pertama tadi. Ya, karena saat nilai X-nya itu 30 derajat, dia bernilai benar. Ya, 30 derajat itu ada di kuadran 1. Ya. Nah, kemudian dia bernilai benar lagi saat ada di kuadran kedua. Di mana? Ya, kuadran kedua itu 180 dikurangi alfa derajat. Gitu ya. Kemudian kenapa ditambahkan K kali 360 derajat? Karena periode grafik sin itu 360 derajat ya, atau 2pi. Sehingga setiap satu periode dia nilainya sama. Ini ya. Seperti yang tadi ini contohnya yang 390 derajat. 390 derajat itu kan sama dengan sin 390 derajat sama dengan sin 30 derajat ya. Nah, makanya di sini dia ditambahkan K kali 360 derajat. Oke, ke contoh. Untuk lebih jelasnya. Ini saya hapus dulu. Contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari persamaan
sin X sama dengan negatif setengah untuk nilai X itu antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Gitu ya. Sekarang kita jawab. Nah, sekarang kita tuliskan di sini sin X sama dengan negatif setengah. Ya. Di mana negatif setengah itu merupakan nilai dari sin berapa? Negatif, saya tuliskan dulu negatif ya. Setengah itu merupakan nilai dari sin berapa? 30 derajat. Kemudian sin X sama dengan, nah ini sama dengan sin negatif 30 derajat ya. Nah inilah yang dinamakan alfanya. Negatif 30 derajat inilah yang dinamakan alfa. Selanjutnya tadi rumusnya bagaimana untuk sin X? Saya tuliskan ulang ya, sin X sama dengan sin alfa, sehingga X-nya itu alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 min alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini ya. Nah, jadi bisa kita tuliskan di sini X-nya, X ini ya, X itu sama dengan alfa, di mana alfanya tadi negatif 30 derajat. Jadi di sini negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Itu ya. Kemudian untuk nilai X yang satunya, X sama dengan 180 dikurangi, di mana alfanya tadi 30 derajat. Nah, seperti ini. Ditambah K kali 360 derajat. Kemudian nilai X-nya sama dengan 180 ditambah 30 ya. Derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kemudian nilai K-nya ini untuk apa? Ya, di sini saya tuliskan. Oke, jadi di sini tadi untuk nilai K, sini ya, saya tambahkan. Untuk nilai K itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dari sini, untuk nilai K sama dengan 0, ya, maka X-nya berapa? Yang pertama, maka X-nya sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Jelas dia hasilnya negatif 30 derajat ya, ini jelas 0. Kemudian yang kedua di sini, X sama dengan 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan 210 derajat. Nah, kemudian untuk nilai K sama dengan 1. Nilai X-nya berapa? Untuk X yang pertama di sini berarti negatif 30 derajat ditambah K-nya 1 dikali 360 derajat. Jadi, 360 derajat ditambah dikurangi 30 ya. 330 derajat. Kemudian untuk X yang kedua di sini menjadi 210 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Mana hasilnya? 570 derajat. Itu ya. Nah, karena yang diminta itu tadi intervalnya hanya 0 sampai 360, kita berhenti sampai di sini. Kemudian kita tentukan yang mana yang memenuhi dan yang mana yang tidak memenuhi. Untuk X yang pertama, dia sudutnya negatif, jadi dia jelas tidak memenuhi. 210 derajat memenuhi ya, 330 derajat memenuhi juga, dan 570 derajat tidak memenuhi karena dia tidak ada di dalam
interval yang diminta. Ya. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan negatif setengah adalah 210 derajat dan 330 derajat. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan sin 2x dikurangi setengah sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini ya. Kemudian kita jawab. Caranya hampir sama seperti yang tadi. Ya. Kita ubah bentuknya terlebih dahulu. Di sini ada persamaan sin 2x dikurangi setengah itu sama dengan 0. Kita pindah ruaskan dulu setengahnya ini menjadi sin 2x sama dengan setengah. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita tentukan setengah itu nilai dari sin berapa? Sin 2x sama dengan sin setengah itu nilai dari sin 30 derajat. Itu ya. Di sini sudah memenuhi bentuk sin X sama dengan sin alfa. Selanjutnya tinggal kita cari nilai X yang memenuhi itu berapa saja. Nah, kita mulai dari sini. 2X sama dengan alfanya 30 derajat ya. Ditambah K kali 360 derajat. Karena kita akan mencari X, di sini masih 2X. Jadi saya tuliskan X sama dengan, ya duanya dipindah ruas sehingga dia akan membagi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat dengan 2. Sehingga X-nya sama dengan 30 derajat dibagi 2. 15 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 2, 180 derajat. Ini untuk nilai X yang pertama. Kemudian atau, ya, yang kedua, 2X sama dengan 180 dikurangi alfanya 30 derajat ya ditambah K kali 360 derajat. Kemudian sama, saya buat di ruas kiri itu hanya tinggal X ya. 180 dikurangi 30 berapa? 150 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 2. Sehingga X-nya sama dengan 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, sudah ketemu seperti ini. Sekarang tinggal kita masukkan, kita substitusikan nilai K-nya. Ya, saya mulai dari K sama dengan 0. Untuk nilai K sama dengan 0, sehingga nilai X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Ya. Berapa? 15 derajat. Nah, untuk nilai X yang satunya, berarti X sama dengan 75 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Sama dengan 75 derajat. Ya. Kemudian untuk nilai K sama dengan 1. K sama dengan 1 diperoleh nilai X-nya 15 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Sama dengan 195 derajat. Ya, untuk yang kedua, X-nya sama dengan 75 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Sama dengan 200, berapa? 255 derajat. Ya. Kemudian untuk K sama dengan 2, jelas dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini saat K-nya 2 ya, 2 kali 180 derajat sudah 360 derajat. Masih harus ditambahkan dengan 15 derajat, jelas tidak memenuhi. Karena interval yang diminta hanya 0 sampai 360 derajat. Nah, sehingga
Himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x dikurangi setengah sama dengan 0. Ya. HP-nya sama dengan ada 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan juga 255 derajat. Oke, sampai sini untuk penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin alfa. Yang masih belum paham, silakan bisa diulangi lagi. Yang sudah paham, kita lanjut ke penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos alfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.